Bersama saya, Ernawati Tambukulon dari SMP Negeri 7 Medan. Saya Leontius Manungkalit dari SMA Santo Thomas 1 Medan. Saya Teresia Purba dari SMP Negeri 7 Medan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tere. Selamat siang Bu Erna. Apa kabar? Baik Bu. Baik. Bu Tere kan akan melakukan coaching hari ini ya. Iya Bu. Jadi sebelum melakukan coaching akan ada yang saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bu? Silakan Bu. Ya, nanti antara coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan bibit penyampaian. Apakah sudah sesuai dengan flow kita? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot? Nah, nanti saya akan juga mendengarkan respon dari jawaban coaching. Ya, jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses coaching nanti, saya akan bertanya terlebih dahulu Bu. Iya Bu, silakan. Kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot Bu. Bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Saya ingin spesifik mengembangkan pada bagian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan kompetensi apa yang diinginkan Bu? Saya menginginkan coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahan coaching nanti. Jadi menemukan solusi ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu atas jawabannya. Silakan lakukan proses coachingnya sebaik mungkin. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan berbincang lagi. Boleh ya? Iya, Bu. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Leon. Bagaimana kabarnya siang ini? Oke, ya, sehat ya. Nah, kira-kira siang hari ini apa nih yang mau disampaikan Pak? Kira-kira ada sesuatu hal yang ingin Bapak sharing, Bapak sampaikan kepada saya, silakan Pak. Ada Bu, itu terkait sesuatu yang sering terlambat. Ya, perempuan pula. Nah, bahwasanya ini menurut saya keterlambatannya ini sudah hampir tak bisa ditolerir lagi. Artinya setiap minggu itu pasti ada 2-3 hari terlambat harusnya. Kira-kira Pak, Bapak apa yang Bapak harapkan dari si anak tadi? Kira-kira tujuan Bapak itu apa supaya bagaimana anak itu? Jadi Bu, tujuan saya supaya ini yang pasti datang terlambat, artinya kelas saya tidak ada lagi laporan-laporan ke guru BP begitu ya. Jadi artinya anak ini harapannya dia sadar sendiri gitu bahwasanya datang ke sekolah itu bukan harus dipaksakan begitu, tapi saya pengen anak ini sadar benar bahwasanya keterlambatan itu tidaklah yang baik. Jadi apa penyebab anak itu bisa terlambat Pak? Kalau sepanjang yang saya tahu dan saya tanyakan sama anak ini, katanya lokasi di sekolah atau rumah dengan sekolah jauh, ya. Kemudian jalan pintas juga, ya. Satu lagi seringnya macet menikung lagi. Cuma kadang saya juga agak keselnya, anak ini kadang memberitahu atau minta izin sama saya sebagai wali kelas, dia sudah pas terlambat baru minta izin begitu. Ya dikabarin gitu, karena kan kita kan bilang sama anak-anak kalau memang terlambat dikabarin dulu wali kelas atau guru BP kan gitu. Cuman sepanjang saya amati kok kenapa nggak tak 10 menit atau 15 menit sebelum masuk bel dikabarin kalau dia lagi macet gitu. Itu juga kadang buat kesel gitu. Jadi semacam sepele kali gitu kan. Artinya ya saya terlambat, ini buktinya begitu. Sudah berapa lama Pak peristiwa itu berlangsung? Keterlambatannya itu kira-kira sudah berapa lama? Yang pasti Bu, dalam seminggu bisa 2 kali terlambat.
2 hari. Jadi dan setiap bulan ada kasus si anak ini. Dan sejauh ini Bapak sudah pernah melakukan upaya-upaya supaya dia tidak terlambat. Sudah, saya juga sudah pernah memberitahukan langsung melalui telepon sama orang tuanya. Nah justru orang tuanya pun bersama coba mereka bagaimana ya Pak ya, siapa sih orang tua yang pengen anaknya terlambat, ya seperti itu jawabannya ya. Jadi saya bilang tolonglah Pak, mungkin berangkatnya lebih awal gitu kan. Kalau misalkan biasanya orang bapak berangkat dari rumah 6.20, coba kalau misalkan izin maaf nih jam 16.10, karena kan kalau Tanjung Rawa mau ke sini ke kota kan nggak lewat dia dari KPM Starmanya jam 7, udah nggak terlambat itu pasti. Oke, berarti Pak sudah banyak upaya yang Bapak usahakan ya Pak untuk membuat anak ini tidak terlambat lagi ya. Sudah lumayan. Oke. Berdasarkan upaya yang sudah Bapak lakukan, apakah membuahkan hasil? Apakah ada perubahan Pak? Ada pernah sedikit perubahannya ya, cuma tidak bertahan lama, artinya bulan berikutnya masih sama. Artinya saya bilang yang ada yang berubah itu kan jam perwalian ini kan tes pertama terus, jadi kan yang terlama pasti tahu. Kalau saya lihat anak yang nggak ada, yang saya bilang itu berubah, dia sudah ada di depan, cuma karena jam ibadah kan yang terlama tetap di luar. Di situ memang sudah ada lumayan perubahan. Berarti Pak dari tadi sudah banyak upaya yang Bapak lakukan, tetapi hasilnya belum konsisten, masih ada juga yang terlambat di hari-hari lain ya Pak. Nah, selain upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan, apakah ada strategi lain Pak yang bisa Bapak pikirkan bagaimana caranya supaya anak ini tidak terlambat lagi? Strategi yang akan saya lakukan saat pertama tetap itu saya himbau dan saya ingatkan kembali keterkaitan keyakinan kelas ya, mungkin lebih memberikan waktu lagi, artinya saya panggil nanti anak ini langsung lagi berdua atau melibatkan DRT. Kayak strategi tetap juga tambahan mungkin saya juga akan tetap memberitahukan komunikasi yang lebih intens sama orang tuanya keterkaitan keterlambatan anak. Jujur memang selama ini kalau misalkan ada terlambat, terkadang nggak hari itu juga saya kabar sama orang tua. Mungkin ini adalah ada solusi baru mungkin untuk pemecahan masalah ini ya. Begitu dapat info nanti hari itu juga akan saya kabar sama orang tua. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya anaknya sudah berulang kali terlambat. Mana tahu mungkin itu jawaban tambahan. Gitu. Iya. Baik, tadi strategi yang Bapak sampaikan sudah bagus ya. Nah, untuk menjalankan strategi tersebut, apakah Bapak membutuhkan dukungan? Kira-kira dukungan apa yang Bapak perlukan untuk menjalankan strategi tersebut? Ya, saya juga mengharapkan DPT juga lebih turut membantu nanti ya, memberikan komunikasi, memberikan arahan tambahan kepada anak ini. Begitu. Lalu bantuan dari kakak kelas juga lah ya, sekretaris kalau misalkan anak ini misalkan saya tidak masuk di zaman itu, ya mudah-mudahan anak ini kakak kelas cepat memberitahu bahwasanya ada siswa yang terlambat. Nah, antara guru sama siswa lah. Iya Pak, jadi strategi Bapak tadi kapan kira-kira akan Bapak lakukan untuk dijalankan kepada siswa? Mulai besok. Jadi saya upayakan mulai besok ya, supaya bersih nih absensi dari kelas saya ini. Agak malu juga saya dikirim di grup gitu. Iya Pak, baik ya. Jadi mulai besok Bapak akan sudah melakukan strategi tersebut ya Iya. Pak. Semoga strategi yang Bapak lakukan berjalan dengan baik ya, dan perilaku anak tersebut dapat berubah menjadi tidak terlambat lagi ya Pak. Betul. Ya. Baik Pak, ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Itu saja Bu, saya semakin tidak bersabar ini untuk melakukan strategi yang saya lakukan ya. Mudah-mudahan anak yang saya maksud ini datang lebih awal dan berlaku juga nanti untuk semua siswa yang lainnya. Baik Pak, nanti boleh kita berkabar-kabar lagi ya Pak. Pasti, Setelah Bapak pasti. menyampaikan melakukan strategi tersebut, Iya. boleh Bapak sharing lagi kepada saya bagaimana hasilnya, seperti itu ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu, terima kasih banyak Bu Tere ya. Selamat siang.
Baik Bu, Ibu Tere kan sudah melakukan proses coaching. Iya, Bu. Apakah proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu? Tadi proses coaching yang sudah saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Berdasarkan pengamatan coaching tadi, ada pertanyaan yang saya ajukan. Apa saja Bu yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian? Tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, saya sudah dapat menggali coach untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Gitu. Oh, berarti sudah alur kita dan bisa menggali potensi dari coaching ya Bu ya? Iya. Ya, berdasarkan observasi yang saya lakukan pada saat Ibu coaching, ada beberapa catatan. Yang pertama, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan tanggung tujuannya sudah dapat, kemudian identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikutnya, Ibu sudah fokus terhadap coaching tersebut, sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah melakukan penglihatan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan di bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin memahami alur cerita untuk lebih lagi, Bu, supaya selanjutnya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching, Bu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Jadi coaching hari ini saya pastikan Ibu sudah melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, Bu Erna. Sampai jumpa ya Bu ya.